Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Saya berdoa dari sini, semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat, terhindar dari sakit penyakit, dan tidak terpapar virus COVID. Amin. Saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema Jangan malas, tapi maksimalkan potensi diri. Nah, teman-teman bicara soal jangan malas, kita kan sekarang lagi stay at home nih ya. Bekerja dari rumah, studi dari rumah, segala sesuatunya kita lakukan di dalam rumah kebanyakan daripada di luar rumah ya. Nah, ketika kita ada di rumah aja nih, kita akan rentan pada satu kondisi yang membuat kita malas, membuat kita tidak produktif, membuat kita menjadi kaum yang rebahan aja mungkin. Nah, semoga di antara kita semua tidak ada yang seperti itu ya. Kalau ada, kita sama-sama bertobat, amin. Nah, teman-teman, saya mau bicara dulu soal satu ayat yang sangat memberkati saya. Di Roma 8 ayat 28, saya bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari sini kita harus yakin teman-teman bahwa Allah itu mempunyai satu rencana yang indah atas hidup kita. Dia itu menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang berhasil, sukses, beruntung, dan mendapat hidup yang berkemenangan. Tetapi kalau kita cuma berdiam diri saja, kita bermalas-malasan saja, itu tidak akan membuat rencana Tuhan juga tergenapi atas hidup kita. Perlu kerjasama yang baik antara kita dengan Tuhan untuk kita bisa menggapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah teman-teman, bicara soal malas, firman Tuhan juga mengajarkan kita pada satu binatang nih. Ada di Amsal 6 ayat 6. Saya bacakan ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kita diminta firman Tuhan untuk belajar dari semut, untuk memperhatikan lakunya, dan agar kita menjadi bijak. Kayak gimana sih yang harus kita perhatikan dari dalam diri semut itu, dan yang harus kita pelajari? Yang pertama, kalau kita perhatikan, semut itu tidak pernah berdiam diri. Kecuali dia mati, dia mungkin akan tidak bergerak. Tetapi selama dia hidup, kita akan lihat semut itu selalu produktif. Walaupun dia serangga yang kecil yang lemah, tetapi dia memiliki keuletan dan kemampuan untuk bertahan hidup yang tinggi. Secara naluri mereka itu bertindak untuk mengabdi pada kepentingan komunitasnya, koloninya, kelompoknya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sering sekali dalam masa-masa stay at home ini selalu berdiam diri di kasur mungkin? Berdiam diri aja di ruang tamu nonton sinetron? Atau kita sibuk aja berdiam diri di depan gadget kita main games, kita nonton drakor sepanjang hari, tapi kita tidak melakukan apapun di rumah kita yang membuat kita produktif dan menghasilkan segala sesuatu yang positif. Kedua, kita mau belajar dari semut. Mereka tidak menabur benih, tetapi mereka itu penuh lumbung-lumbungnya dengan makanan. Nah, jadi kalau kita lihat semut itu mereka bersama-sama dengan kelompoknya itu selalu berbaris. Nah, dia itu biasanya membawa makanan ya, karena mereka itu mengumpulkan cadangan makanan untuk nanti musim paceklik. Jadi semut tidak bermalas-malasan, dia tidak pernah tidak melakukan sesuatu, tapi dia selalu sibuk mencari makanan. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah di rumah saat ini kita menjadi pribadi yang juga menjadi berguna bagi orang-orang di rumah kita? Ketika kita bangun pagi, apakah kita langsung bermalas-malasan? Apakah kita tidak membaca firman Tuhan, tidak memuji menyembah Tuhan dulu, tapi langsung kita ambil handphone kita ambil gadget kita langsung buka mungkin Instagram kita, buka Facebook kita, buka media sosial kita yang lain, bahkan kasur kita mungkin gak kita rapihin. Nah, kita diajar hal yang kedua, kita diajar untuk tidak bermalas-malasan teman-teman. Kita harus melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan di rumah. Membantu orang tua, habis makan kita bisa cuci piring kita sendiri, setelah bangun tidur kita bisa rapihkan kasur kita sendiri,
Kalau ada kita lihat lantai kotor, kita bisa sapu, kita bisa bantu apapun yang bisa kita bantu. Jadi teman-teman, kita juga nggak bisa malas-malesan. Ada pekerjaan mungkin yang lagi dipercayakan kepada kita, ada tugas yang sedang diberikan kepada kita juga harus melaksanakannya, kita harus menyelesaikannya. Jangan ditunda, jangan didiamkan saja, dan kita hanya mungkin rebahan aja. Nah, lalu selanjutnya, prinsip selanjutnya, kita tidak pernah melihat semut itu bekerja ala kadarnya untuk mementingkan diri sendiri. Dia selalu mementingkan kepentingan kelompoknya, dan dia selalu bersama-sama bersama kelompoknya mengumpulkan bahan makanan untuk kepentingan bersama. Coba bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita di kantor, dalam kehidupan kita di sekolah. Apakah di dalam diri kita bekerja ala kadarnya aja, belajar ala kadarnya aja, menyembah Tuhan ala kadarnya aja, membaca Alkitab ala kadarnya saja, dan kita yang mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan sekeliling kita, tidak mementingkan bagaimana mama kita, papa kita, adik kakak kita, teman-teman kita, teman sekolah, teman kantor, teman kampus. Bagaimana coba kita lihat diri kita sendiri, teman-teman? Dari ketiga hal tadi, kita bisa sama-sama belajar bahwasannya binatang semut yang kecil itu dapat kita jadikan panutan dalam hal bekerja keras, dalam hal menjadi produktif, dalam hal menjadi seseorang yang bisa memaksimalkan potensi diri. Nah, saya mau membacakan satu ayat di Pengkhotbah 9 ayat 10 yang sangat memberkati saya. Saya bacakan Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemanapun engkau pergi. Ini memberkati saya banget. Segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Coba teman-teman saat ini yuk tangannya lihat dulu yuk. Kita angkat tangan kanan kita. Kita lakukan tindakan iman ya. Kita angkat tangan kanan kita katakan dengan iman sama-sama yuk. Tanganku bekerja untuk Tuhan, tanganku akan memaksimalkan potensi hidup untuk memberkati banyak orang. Amin. Nah, jadi teman-teman, mari yuk kita sama-sama untuk bisa memaksimalkan diri kita, memaksimalkan potensi kita. Jangan kita bermalas-malasan, jangan kita membuat diri kita tidak produktif. Ingat, setiap kita memiliki talenta, setiap kita memiliki skill, pemberian Tuhan, dan itu tidak bisa kita pendam begitu saja, tetapi harus kita maksimalkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan di sana. Saya mau kasih satu kesaksian sedikit. Di masa work from home ini, ketika banyak tugas-tugas kantor yang saya selesaikan, yang harus saya kerjakan, saya berusaha mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Misalnya dalam hal menulis, saya percaya Tuhan menetapkan dalam diri saya itu satu passion untuk menulis. Nah, ketika pekerjaan saya itu sesuai dengan passion saya, ada yang bidangnya untuk menulis, maka saya melakukannya dengan all out. Saya mencoba untuk bertanggung jawab dengan apa yang pimpinan saya berikan kepada saya. Saya kerjakan itu dengan sepenuh hati, karena saya selalu ingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika saya mengerjakan tulisan, saya cuma berpikir dan saya cuma berdoa sama Tuhan dalam hati, Tuhan, saya mengerjakan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa menulis, kenapa saya nggak all out ngerjainnya? Saya bisa menulis, saya suka menulis, kenapa saya kerjainnya setengah-setengah? Teman-teman bisa apa? Bisa menyanyi? Teman-teman totalitaslah dalam menyanyi. Kita bisa sembah Tuhan melalui suara yang kita miliki. Kita bisa memberkati banyak orang dengan suara yang kita miliki. Kita bisa jadi WL. Mungkin di Zoom meeting kita juga menawarkan diri jadi WL dan memimpin pujian, membawa hadirat Tuhan dalam Zoom meeting, dalam call online, melalui suara yang kita miliki. Juga teman-teman mungkin bisa main gitar, bisa main musik. Pakailah itu, asahlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan juga.
Teman-teman bisa mendesain sesuatu, bisa ahli dalam IT, komputer, ahli dalam hal apapun, kembangkanlah itu. Lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dari itu teman-teman, apapun yang menjadi bakat kita, talenta kita, hobi kita, skill kita, apapun itu, biarlah tidak kita pendam, tetapi kita dapat mengasahnya dan mengembangkannya agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan nama Tuhan dipermuliakan melaluinya. Jadi teman-teman, kalau ada rasa malas dalam diri kita harus buang itu jauh-jauh. Kita hanya perlu memulainya, kita harus melangkah, kita harus menjadi produktif. Kita minta pimpinan Roh Kudus agar Roh Kudus mau membimbing kita keluar dari rasa malas dan menjadikan kita pribadi yang lebih rajin lagi, yang lebih produktif lagi. Ingat teman-teman, segala sesuatu yang kita miliki harus kita pergunakan dengan baik, karena nanti ada pertanggungjawabannya dengan Tuhan di masa akhir nanti. Maka dari itu, pergunakanlah waktu kita dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang terus berjalan. Lakukanlah dengan kegiatan yang positif. Lakukanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Lakukanlah untuk menjadi berkat. Jangan hanya kita berdiam diri. Jangan hanya kita malas-malasan. Kalau kita hanya melakukan hal itu, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, bagi teman-teman kita, bagi semua orang yang kita kenal. Biarlah hidup kita menjadi surat terbuka. Biarlah hidup kita menjadi garam dan terang melalui apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita perbuat. Saya percaya teman-teman akan menjadi orang yang sangat bisa diandalkan. Apapun tugas dan tanggung jawab yang teman-teman dapat saat ini, baik dari sekolah, kampus maupun kantor, biarlah engkau lakukan itu dengan sepenuh hati. Ketika engkau diberikan tugas dan tanggung jawab, artinya engkau bisa diandalkan. Buktikanlah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan mampu menjadi berkat, bukan batu sandungan. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan firman Tuhan ini. Biar kita sama-sama mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.